untuk membahas materi SBMPTN yang dipelajari di kelas Ronin ya. Nah, untuk soal nomor 8 tadi, jadi waktunya juga tidak sempat ya, ada 3 soal, tapi nomor 8 tadi udah kakak jelaskan. Di sini konveks sama konkavnya kakak buat terbalik ketika dia lensanya lensa tipis. Tapi di sini karena nggak ada kata lensa tipis, bisa kita bahas sebagai lensa tebal, sama aja sih. Nanti bentuknya tinggal dibalik doang. Dimana pada persamaan lensa tipis, teman-teman ketahui 1 dibagi F sama dengan apa? Indeks bias lensa dibagi dengan indeks bias medium dikurang 1 dikali dengan 1/R1 tambah 1/R2. Nah, kalau nomor 8 ini, tadi kakak tidak membaca, ternyata di sini hanya sebuah lensa. Nah, kalau sebuah lensa, berarti bukan lensa tipis di sini ya. Walaupun soal ini seharusnya mengenai lensa tipis. Maksud si pembuat soal, sebuah lensa di sini berarti diibaratkan dengan lensa tebal. Kak, kalau lensa tebal gimana? Ya, kita hanya melihat ketika dia konveks, ya, dengan si konkavnya, maka akan memiliki tanda yang berbeda. Karena lensa tebal membahas dari bentuk sinar datangnya. Artinya gimana, Kak? Ya, konveks jadi negatif, konkav jadi positif. Atau teman-teman tinggal tukar saja, bebas. Ya, jadi kalau nanti misalkan ini lensanya lensa tipis, tinggal dibalik. Ketika dia lensa tipis, tinggal dibalik teman-teman. Itu menjadi R1-nya, dia bertanda minus 50 cm, dan R2-nya bertanda positif 40. Tapi kalau hanya membahas tentang lensa saja, ini bisa dikategorikan sebagai lensa tebal. Berarti untuk R1-nya jadi gimana, Kak? Sama bentuknya. R1-nya menjadi di sini bernilai minus 50 cm dan R2-nya bernilai plus 40 cm. Catatan, pada lensa tipis yang ini berubah menjadi konkav, yang ini menjadi konveks. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau lensa tipis ya, konkav itu dia bertanda negatif, konveks dia bertanda positif. Kalau untuk nomor 8, karena di sini sebuah lensa saja, maka tinggal kita buat ketika dia konveks berarti bertanda negatif, kalau dia konkav bertanda positif. Ini dia untuk konveksnya, yang ini dia untuk konkavnya. Oleh karena itu, ketika kita masukkan ke dalam persamaan, kita dapat N0-nya, indeks bias lensanya 1,5. Medium, seperti tidak diketahui, kita pakai ya udara, di mana indeks bias dari udara itu adalah 1. Nm-nya bernilai 1. Nah, kakak lanjut. Kak, gimana dengan yang R1 dan R2-nya? Oke, untuk R1 dan R2-nya, tinggal kita masukkan saja. Misal, ya nilainya tetap sama ya, mau pakai lensa tipis atau lensa tebalnya, nilainya tetap sama. Nah, maka dari sini, misal kakak pakai yang lensa tebalnya, berarti menjadi kita tuliskan 1 dibagi min 50 ditambah dengan 1 dibagi 40 di sini. Kak, 1,5 bagi 1 kurang 1, ini hasilnya setengah. Dikali dengan 50 dengan 40 ini, 200 ya. Ini berarti menjadi min 4 ditambah dengan 5. Min 4 tambah 5, 1 ya. Maka kita dapat fokusnya berapa, Kak? 400 cm di sini. Silakan. Ada yang mau ditanya? Aman? Ini seperti efek. Ini menjadinya sama dengan minus ya. 1/2 kali 200, 400. Dibalik. Sorry, ini nggak ada minusnya. Nah, bentuknya seperti ini. Maka nanti dibalik ya, F-nya adalah 400 cm. Ya udah dapat F-nya. Sekarang tinggal nyari bayangannya. Untuk di soal, letak bendanya berada pada 150 cm di depan lensa. Di depan lensa ini menyatakan apa? S ya. S-nya positif. S aksennya gimana, Kak?
Masukkan aja ke dalam persamaan S dikali F dibagi dengan S dikurang F. S-nya bagaimana Kak? 150. F-nya Kak 400 dibagi dengan 150 dikurang dengan 400 di sini. Maka hasilnya ini 150 dikali dengan 400 sama kayak tadi nih ya. Ini hasilnya minus 250. Perkecil Kak, sama-sama dibagi dengan 50. Berarti ini menjadi 3 dan ini 5. 40 bagi 5. Ini 8 kali 3 24. Berarti hasilnya minus 240 cm atau minus 2,4 meter. Kemarin ketika S aksanya negatif, tandanya berarti dia bersifat apa? Maya. Kemudian kalau hanya pembiasan atau pencerminan satu kali, tegak ya. Letaknya di mana Kak kalau maya? Di depan atau di belakang lensa? Di depan lensa. Benar, di depan lensa. Oke. Kalau begitu Kak, jawaban yang tepat apa? 2,4. Nah, di sini juga dibuat di situ satuannya sentimeter ya. Padahal seharusnya satuannya apa? Meter. Iya. Di meter. Nah, maka jawabannya adalah 2,4 meter di depan lensa. 1 benar, 2 salah. Perbesarannya 1,6 kali Kak. Untuk perbesaran kalau kakak pakai tanda negatif. Kalau kakak tetap pakai tanda negatif. Kenapa? Di sini nanti arti fisisnya. Saat M-nya positif dia tegak, saat M-nya negatif nanti terbalik. Jadi kakak tetap pakai tanda negatifnya. Masukkan aja nilainya. Berarti ini minus. S aksennya berapa tadi? Min 2,4 ya. Dibagi dengan S-nya 1,5. Min dengan min. Plus ya. 2,4 dengan 1,5. 1,5 itu 3 per 2. 2,4 bagi 3, 8. Kan dengan 2. Berarti 1,6. Positif kan? Positif. Tegak. Gitu. Dia hasilnya positif. Berarti tandanya tegak. Jadi kalau teman-teman mau lihat, nah ini positif Kak. Berarti sifatnya adalah tegak. Oleh karena itu, ketika pembiasan atau pencerminan satu kali, ketika S aksennya maya pasti tegak kakak katakan. Ketika pembiasan atau pencerminan hanya satu kali. Oke, berarti perbesaran lensa 1,6 kali Kak. Benar. Bayangan benda terbalik. Salah. Oleh karena itu jawaban untuk nomor 8 tadi 1 dan 3 ya. 1 dan 3B. Silakan, ada yang mau ditanyakan nomor 8? Gimana teman-teman? Jelas? Jelas. Jelas ya? Oke. Lanjut nomor 9. Nah, untuk nomor 9, mudah-mudahan bentuk yang kayak gini keluar di UTBK. Ya, mudah-mudahan ya. Karena untuk efek fotolistrik di sini termasuk salah satu materi yang gampang kalau hanya yang diminta model syarat-syarat saja. Walaupun dalam hitungan juga ya gampang, tapi teman-teman jangan terkecoh dengan pengubahan satuan. Hati-hatinya di situ. Biasanya dalam bentuk elektron volt, Kak. Kalau untuk nomor 9 ini hanya teori saja. Di mana teori tentang fotoelektron jelas ya. Adanya foton yang datang. Foton yang datang ini memiliki energi yang namanya E, kakak sebut. Kemudian frekuensinya F, panjang gelombangnya lambda. Nah, foton yang datang ini, Kak, menabrak suatu lempengan yang kita sebut sebagai logam di sini, yang memiliki energi ambang E0, frekuensinya F0, panjang gelombangnya lambda 0. Nah, ada syarat terjadinya. Masih ingat kemarin di sopel? Ketika terjadi efek fotolistrik, ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu energi foton yang datang lebih besar dari energi ambangnya. Karena energi foton, Kak,
adalah H dikali dengan F atau HC per lambda kemarin, dengan C adalah kecepatan cahaya. Maka kita bisa pastikan di sini E sebanding dengan F, frekuensi foton harus lebih besar dari frekuensi ambangnya. E berbanding terbalik dengan lambda kah? Berarti lambda fotonnya lebih kecil dari lambda ambangnya. Ini dia. Saat terpenuhi salah satu dari tiga ini yang diketahui dari soal, terjadilah eksitasi elektron yang kita sebut dia bakalan menjadi fotoelektron yang memiliki energi namanya EK. Nah, energi kinetiknya EK ini bisa kita cari dengan persamaan energi foton dikurang dengan energi ambangnya, atau dari persamaan H kali F berarti ini F kurang F0, atau dengan HC per lambda berarti menjadi HC seper lambda dikurang dengan seper lambda 0. Inilah energi kinetik fotoelektronnya. Dapat tuh Kak? EK-nya udah ada. Nah, setelah EK-nya udah dapat, nanti bisa teman-teman hubungkan dengan yang namanya potensial penghenti. EK sama dengan Q dikali V0. Itu kemarin sudah. Maka dari sini, yang dikatakan foton yang ditembakkan ke permukaan logam akan menghasilkan fotoelektron jika, berarti yang dimintakan syaratnya aja. Syarat terjadinya efek fotolistrik. Yang nomor satu Kak, panjang gelombang foton lebih besar dari panjang gelombang ambang. Gimana nih? Apakah lambdanya lebih besar? Tidak ya, tapi seharusnya lebih kecil. Lambda fotonnya lebih kecil Kak daripada lambda ambangnya. Maka nomor satu salah. Untuk nomor dua, frekuensi fotoelektron lebih besar dari frekuensi foton. Hati-hati di sini. Kita ingin menghasilkan fotoelektron. Yang kita bahas adalah antara energi foton dengan logamnya. Bukan dengan fotoelektronnya. Karena di sini diminta frekuensi fotoelektron, nggak nyambung. Nomor tiga, kecepatan fotoelektron. Kecepatan nggak nyambung. Maka tinggal nomor 4. Selesai ya. Frekuensi foton lebih besar dari frekuensi ambang. Benar? Benar. Ini dia. 4 saja. D. Selesai teman-teman. Gimana? Aman ya? Aman Kak. Cukup? Jelas ya? Oke. Terakhir, nomor 10. Nah, ke nomor 10 di sini Kak, ada sebuah peluru yang masanya 250 gram. Ditembakkan ke atas dengan sudut elevasi 53 derajat dari permukaan tanah dengan kecepatan 100 meter per sekon. Hal-hal di bawah ini yang benar adalah, karena dia ditembakkan ke atas dengan sudut elevasi 53 derajat dari permukaan tanah, ini sama aja seperti gerak parabola ya. Gerak parabola. Di mana ya? Sini aja deh. Nah Kak, bentuk gerak parabolanya, ini dia, ditembakkan dengan V0. Kemudian sudutnya adalah 53 derajat. Di V0 sudutnya adalah 53 derajat. V0 dengan sudutnya adalah 53 derajat ya. Nah, V0-nya berapa? V0-nya di sana adalah 100 meter per sekon. Sudutnya 53, masanya 250 gram. Bentuknya Kak seperti gerak parabola jadinya. Dia akan mencapai lintasan maksimum, kemudian jatuh. Anggaplah di sini sebagai tinggi maksimumnya yang kita sebut sebagai Y maksimum. Nah, lanjut Kak. Untuk yang pertama diminta kecepatan peluru di titik tertingginya 0. Hati-hati. Pada gerak parabola, dia memiliki dua gerakan. Sumbu X-nya yang sebagai GLB, sumbu X untuk gerak GLB, dan sumbu Y untuk yang gerakan GLBB.
Kalau diminta kecepatan peluru di titik tertingginya, Kak, titik tertinggi ini dia pada posisi Y maksimum. Yang kita ketahui syarat benda mencapai titik tertingginya, kecepatan di sumbu Y-nya harus sama dengan 0. Y-nya yang sama dengan 0. Bagaimana dengan kecepatan di sumbu X ya, Kak? Nah, di sini pasti ada. Kenapa? Gerakannya masih ke kanan. Kalau gerakannya ke bawah, jatuh bebas, oke. Berarti Vx-nya tidak ada di sana. Nah, maka di sini ada kecepatan di sumbu X. Apalagi GLB. Masih ingat syarat GLB? Nilai kecepatannya dia tetap konstan di sana. Oleh karena itu, kalau diminta kecepatan peluru di titik tertinggi 0, pasti salah. Tanpa dihitung pun udah tahu kita. Kecepatan peluru di titik tertinggi 0, salah. Kenapa? Di titik tertinggi dia masih ada kecepatan di sumbu X. Persamaannya bagaimana, Kak? Untuk mencari V, dalam gerak parabola adalah Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Nah, maka nomor 1, Kak, saat kecepatan peluru di titik tertingginya, bisa kita tuliskan menjadi V sama dengan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Saat Y maksimum, Y-nya 0. Berarti V-nya menjadi apa, Kak? Akar dari Vx kuadrat saja. Atau menjadi Vx. Dengan persamaan Vx itu apa, Kak? V0 cos theta. Ya udah lanjut. V0-nya 100 tadi kalau tidak salah. Sudutnya 53. Cos 53 berapa? 0,6 ya. 0,6, 3/5. Nah, kalikan dengan 100. Berarti kita dapat 60 meter per sekon. Nah, berarti nomor 1 salah di situ. Kalau bahasanya kecepatan peluru di titik tertinggi 0 itu salah. Tapi kalau kecepatan sumbu Y atau kecepatan peluru di sumbu Y pada saat titik tertingginya 0, nah itu benar. Y-nya di situ 0. Bahasanya seperti itu ya, teman-teman. Nah, lanjut, Kak. Nomor 3, energi kinetik peluru di titik tertinggi 0. Ya pasti salah juga kan? Untuk nomor 3-nya, kita cukup gunakan energi kinetik setengah mv kuadrat. Karena kita dapat V-nya adalah si 60, maka ini menjadi setengah. Oke, masanya lupa tadi. Berapa masanya? 210 gram ya. Kalau 250 gram berapa kilo, Kak? 1/4 kilogram. 1/4, Kak. 250 gram, jadi 1/4 kilogram. Nah, tinggal masukkan ke dalam persamaan, ini jadi 1/4. V-nya, Kak, 60, kuadratin. Ini 60 kuadrat. 60 kuadrat, 3.600 ya. Dibagi 4, 900 ya. Dibagi 2, 440 Joule. Itu dia untuk nomor 3. Ya, udah pasti salah di sana. Nah, nomor 2, tinggi maksimum yang dicapai peluru 320 meter. Kalau teman-teman lupa persamaan, bisa pakai yang GLBB saat dia mencapai tinggi maksimum. Kalau lupa, karena turunannya dari sana. Nah, jadi pada GLBB, kita kan bisa menemukan persamaan Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurang 2GY atau 2GH. Kak, saat titik tertinggi, tadi V-nya 0. Berarti kita dapat untuk mencari Y maksimum adalah V0Y dikuadratin dibagi 2Y. Siapa itu V0Y, Kak? Ini dia V0Y yang searah dengan sumbu Y-nya. V0Y gimana, Kak, cara mencarinya? Lihat vektornya. V0 sin theta. Nah, maka nomor 2, untuk Y maksimum, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan V0 sin theta. Ini dikuadratkan, dibagi dengan 2J. Oke, V0-nya, Kak, 100. Sin 53 tadi ya.
Ini sin 53 dikuadratkan. G-nya anggap yang 10. 2 kali 10. Oke, sin 53 0,8 ya. 0,8 kali 100, 80. Kuadratin. 6.400. Bagi 20 nih. 0, 0. Berarti hasilnya 320 meter. Benar nggak? Ya, benar. Tinggi maksimum yang dicapai peluru 320 meter. Ya udah, selesai. Satu salah, dua benar. Jawabannya adalah yang C. Nah, Kak, kalau yang diminta jangkauan terjauh itu di sini. X maksimumnya. Caranya gimana untuk mencari X? X itu rumusnya kan Px dikali dengan T. Kak, kalau mau mencari X ya kita pakai Px dikali T X maksimum. Berarti kita butuh nyari waktu yang dibutuhkan mencapai jangkauan terjauhnya. Caranya gimana, Kak? Kita mulai pada gerak parabola ini kan ketika dia sampai ke puncak tertingginya, kemudian dilanjut lagi tuh sampai di dasar. Berarti setengah perjalanannya. Nah, kita cukup cari aja TY maksimum dulu. Cari waktu TY maksimum. Maka persamaannya menjadi VY sama dengan ini kan P0Y dikurang GT. Saat Y-nya maksimum, PY-nya 0. Berarti kita dapat tuh, Kak, TY maksimum adalah V0Y dibagi dengan J. Kak, lintasannya kan X maksimum itu 2 kali untuk yang Y maksimumnya. Artinya waktu yang dibutuhkan dari sini kemari saat Y maksimum pasti sama dengan Y maksimum ke awalnya. 2 kalinya kan? Berarti TX maksimum kita dapat persamaannya menjadi 2 kali TY maksimumnya. Ya udah, dapat persamaannya. Masukkan. Keempat, kita dapat X maksimum, Kak. Vx. Vx itu apa? V0 cos theta. Dikali dengan 2 TY maksimum. TY tadi V0Y. Berarti V0 sin theta. Dibagi dengan Q. Seperti ini. Lanjut. V0-nya, Kak. 100. Cos 53 tadi. 0,6 ya. Dikali dengan 2. V0-nya tadi 100. Sin 53 0,8. J-nya, Kak, 10. 100 kali 0,6 60 kali 2 kali 80 dibagi dengan 10 di sini. Oke, nolnya mati 1. Dah. 60 kali 2 100, 20 kali 8 960. Nah, benar? Benar. Selesai. Maka jawabannya 2 dan 4. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanya di sini? Gimana? Cukup? Jelas? Insya Allah jelas. Oke, insya Allah jelas. Masih ada waktu kurang lebih 6 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, biar kakak coba untuk kakak lagi ngebuat buku untuk TBK juga nih ya. Ini ntar kakak simpan dulu. Dijual di Shopee, Kak. Yui. Tapi belum siap untuk yang fisika ya. Kalau yang fisika belum siap. Kakak lagi buat. Kak, Ya. Silakan. Ya, ini kemarin yang UTBK 2019 ya. Bentuknya seperti ini deh.
Nanti SS-nya di-share di Telegram kan, Kak? Iya, bisa. Aman. Aman itu aman. Oke, coba teman-teman. Kayaknya masih bisa satu soal sebelum kakak masuk lagi di kelas yang sore. Kakak ambil yang ini deh, karena salah satu materi yang masuk selalu dalam bentuk kinematika gerak ya. Coba. Ini udah pernah belum soalnya? Di sini ada gerakan dari A, dia sampai ke titik B ya. Ada gerakan dari A sampai ke titik B dengan tinggi si A dari permukaan tanah itu 20 meter, sementara tinggi B itu 5 meter. Jarak antara A ke B secara horizontalnya adalah 4 meter. Nah, yang diminta di sini perbandingan, bukan perbandingan ya. Yang diminta adalah kecepatan peluru yang ditembakkan, berarti V0. Ini UTBK 2019. Gimana? Bisa gambarannya? Karena yang diminta adalah V0-nya. Coba lihat, arah V0-nya itu di sumbu X atau sumbu Y? Sumbu X. Kalau dia di sumbu X, berarti kecepatan awal di sumbu Y-nya 0. Si A itu menandakan kecepatan awal di sumbu Y-nya sama dengan 0. Kak, kalau V0Y-nya 0, karena V0Y-nya 0, maka nama gerakannya di sini disebut gerak jatuh bebas. Lintasannya, yang gerak jatuh bebasnya kan dari A ke B ya. B-nya itu yang mana? Yang sini. Jadi tingginya berapa dari A ke B? 15. Ayo. 15 meter. Oke, itu yang diminta. 15 meter, itu yang diminta. Nah, karena yang diminta hanya sampai 15 meter, kan pada gerak jatuh bebas, persamaan yang kita gunakan H sama dengan setengah GT kuadrat kan? H-nya udah ada tuh, 15. Sama dengan setengah G-nya, dikatakan dari soal 10. Ini T kuadrat. Berarti setengah kali 10, 5. T-nya menjadi 15 dibagi dengan 5. 3 ya. Jangan lupa, ini dalam bentuk kuadrat, berarti T-nya akar 3 sekon. Dapat tuh, T-nya akar 3 sekon. Kak, kalau X-nya 4 meter, kemudian si A tadi gerakannya adalah sebagai V0 dengan V0 di sini di sumbu X, kecepatannya kan tetap ya. Berarti dia V0 di sini, kita hanya cukup X bagi dengan T saja. Dengan X-nya 4 meter, T-nya akar 3. Nah, rasionalkan aja, sama-sama kali akar 3. Ya, hasilnya berapa? Iya, 4/3 akar 3 meter per sekon. Nah, jawabannya adalah yang A. Gimana, teman-teman? Cukup? Aman lah ya? Oke. Nah, sudah jam 16.24. Sepertinya cukup, teman-teman.